Assalamualaikum Bu Nobit. Waalaikumsalam Bu Nur. Ya, jadi dengar-dengar Ibu Nobit hari ini mau melaksanakan proses coaching, benar Bu? Ya, Ibu benar sekali. Nggih. Ya, jadi begini Bu ya, sebelum proses coaching, saya akan di sini masih pra observasi, jadi nanti saya akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang akan Ibu lalui pada proses coaching nanti, termasuk juga mendiskusikan atau menyampaikan rubrik penilaiannya gitu. Pertama yaitu nanti diharapkan pada proses coaching Ibu akan dapat melakukan sesuai dengan alur cerita gitu. Dan juga tidak melupakan prinsip-prinsip yang ada pada proses coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum nanti Ibu melakukan proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu Novita. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini, Ibu? Kalau terkait dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang jelas adalah saya ingin bisa memberikan pertanyaan yang berbobot dan kemudian mampu memberikan apa ya, yang intinya coach itu mampu merespon apa yang saya sampaikan atau yang sedang kita diskusikan seperti itu, Ibu. Baik, baik. Nah, kemudian Ibu yang kedua, dari kompetensi coaching tersebut, mana ini kompetensi spesifik yang Ibu ingin saya observasi? Kalau saya lebih ke arah ingin bisa membuat pertanyaan yang berbobot sih Bu kepada coach. Kalau yang ditanya yang paling poinnya yaitu. Ya, ya. Baik, kemudian pertanyaan yang terakhir Ibu, kira-kira nanti indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Kalau terkait dengan indikator dari pertanyaan yang berbobot tadi, harapannya adalah indikatornya dari respon coachnya. Itu. Oke. Ada lagi Bu? Sepertinya sementara cukup itu yang ingin saya kembangkan di momen coaching kali ini, cukup di situ saja. Ya, baiklah. Baik Ibu, terima kasih. Sekian dulu dari saya tentang pra-observasi kali ini. Selanjutnya silakan Ibu melakukan proses coachingnya. Monggo. Terima kasih Bu. Ye. Assalamualaikum Bu Saada. Waalaikumsalam Bu Nobit. Bagaimana ini Bu dengan kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik Bu Nobit. Oke, baik ini Bu. Jadi kalau misalkan saya tidak salah informasi ya, hari ini Bu Saada rencananya ada yang pengen diceritakan atau yang ingin didiskusikan. Betul seperti itu Ibu? Betul sekali Bu Nobit. Ada yang ingin saya Oke, jadi sampaikan ke Bu Nobit. memang tidak salah. Jadi mungkin Ibu sekarang coba saya beri kesempatan. Ibu ada masalah apa atau mungkin ada hal apa yang ingin kita diskusikan di kesempatan kali ini? Monggo Ibu mungkin bisa didiskusikan sekarang saja. Oke. Begini Bu Nobit. Yang ingin saya sampaikan ini permasalahan tentang proses persiapan pengajaran atau pembelajaran di sekolah atau di kelas. Jadi beberapa waktu saya amati ini mungkin kondisi yang tidak mendukung ya. Jadi ada beberapa rekan sejawat, rekan guru di sekolah itu yang kehadirannya itu tidak bisa lengkap di sekolah. Jadi satu hari itu bisa terhitung ada 5, 6 sampai bahkan 10 orang guru yang tidak masuk gitu loh. Dengan berbagai alasan, ada yang sakit, ada yang keperluan ini, keperluan itu. Nah, tentunya ini kan berefek pada pengajaran di kelas. Nah, saya mengamati permasalahannya ada sistem pengganti, guru pengganti di sekolah itu. Cuma ketika ada
sistem guru pengganti. Nah, guru pengganti ini kan pastinya tidak sama dengan guru aslinya gitu loh. Beliau yang menggantikan ini tidak memahami. Nah, saya melihat ada satu yang terlewat, persiapan untuk mengajar anak-anak ini termasuk di perangkat pembelajarannya, itu terus medianya itu yang belum siap. Jadi materi yang hari itu harus tersampaikan sesuai dengan rencana, jadi tidak bisa maksimal gitu loh dengan masuknya guru pengganti itu. Itu Bu Nobit. Siap. Jadi itu tadi terkait dengan masalah yang sedang Ibu hadapi di sekolah ya Bu ya. Kalau mungkin saya sekarang boleh tanyakan lagi, kira-kira kalau misalkan dari hal yang sudah terjadi itu dampaknya itu ke siapa? Kemudian bagaimana seberapa besar Ibu dampaknya mempengaruhi terkait dengan proses pembelajaran yang ada di tempat Ibu? Nggih. Kalau dampaknya langsung itu ya ke siswa ya, ke peserta didik Bu Nobit. Yang mestinya perencanaan awal itu materi sudah direncanakan, hari ini nyampe materi apa, dengan tidak masuknya guru itu dan tidak matangnya persiapan termasuk perangkat atau alat medianya, jadi hanya disampaikan secara garis besar, sehingga materi yang mestinya nyampe ke anak-anak itu ada terputus gitu loh, atau enggak maksimal gitu loh. Nah, terus yang kedua, berujungnya kemoloran waktu ya. Jadi mestinya waktunya tepat untuk misal sumatif atau yang lainnya. Jadi karena tidak siapnya tuntas materi itu menjadi kemoloran gitu loh. Otomatis kan berdampak pada kegiatan-kegiatan yang lain atau kegiatan all besar di sekolah itu harus melihat seperti kalau sekarang penerapan IKM jadi kan harus tuntas dulu semuanya baru bisa terlaksana itu. Itu Bu Nobit. Berarti kalau misalkan saya tarik di sini yang sangat terdampak adalah siswa. Kemudian karena ada banyaknya guru itu akhirnya kan mengganggu proses Bu ya. Kalau misalkan saya boleh tahu lagi nih Bu, mulai kapan sih Bu kejadian itu terjadi? Atau hanya di satu momen atau memang sudah mungkin ada ritme yang terus berulang? Betul Bu Nobit, ritmenya itu berulang ya. Saya tidak bisa mengatakan itu mulainya kapan karena proses pembelajarannya kan terus-menerus. Cuma yang saya amati itu yang saya harapkan dengan tidak masuknya guru utamanya, persiapannya itu juga harus matang gitu loh. Dan itu kan pembelajaran berlangsung terus-menerus. Ya mungkin di satu waktu tidak banyak, 1-2 orang. Tetapi kalau lebih yang seperti yang saya sampaikan seperti di awal tadi kan pengaruh banget gitu loh di kinerja teman-teman, terhadap murid sendiri, terus terhadap kegiatan-kegiatan besar sekolah yang sudah direncanakan itu ngefek banget gitu loh Bu Nobit. Oke. Ketika misalkan waktunya berarti Ibu secara pengamatan sudah melakukan terjadi ritmenya berkali-kali Bu ya. Ya. Kemudian kalau menurut analisis Ibu sendiri, mengapa hal itu bisa sampai terjadi Bu? Maksudnya jumlah banyak orang tidak masuk, kemudian mungkin tidak ada sekolah tidak punya tindakan. Nah itu mungkin kira-kira apa Bu penyebabnya? Kalau saya mengamati dari personal rekan sejawat yang lain ya, kalau ya mestinya memang juga sudah harus menjadi tugas pribadi masing-masing menjaga fisik, kesehatan, terus mungkin juga manajemen waktu dari rekan sejawat. Seandainya ada kegiatan di luar yang berbenturan atau barengan dengan kegiatan sekolah itu diatur sedemikian rupa, dikomunikasikan dulu jauh-jauh hari, pastinya kan ada tim atau rekan guru lain yang bisa membantu gitu loh. Jadi tidak terkesan mendadak hari itu, tidak masuk, terus dengan persiapan yang tidak matang, sehingga menyebabkan, proses PBM tidak berjalan dengan bagus gitu loh. Di satu sisi tentang ketidaksiapan perangkat atau alat media itu
memang saya mengamati harus ada waktu khusus. Jadi schedule itu harus dibuat, tidak hanya diserahkan mentahan gitu aja, harus ada schedule kapan bertemunya tim teaching untuk masing-masing kelas jenjang itu, waktunya kapan, berapa lama untuk membicarakan tentang keberlanjutan pembelajaran termasuk untuk pembuatan perangkat dan medianya. Itu mungkin yang belum berjalan efektif. Mungkin sudah disiapkan schedule, cuma pengawasan dan komitmen dari tim teaching masing-masing jenjang itu yang belum berjalan dengan bagus gitu. Baik. Jadi itu terkait dengan analisis mengapa masalah itu terjadi, Bu, ya. Jadi kalau misalkan saya tanya lagi, sebenarnya kalau andai kata permasalahannya seperti itu, kalau tadi sudah disebutkan bahwasanya manajemen waktu, kemudian kemampuan dari fisiknya, Bu, ya. Nah, itu mungkin bisa memberi saran atau punya solusi apa sih, Bu, agar masalah itu tidak sampai terjadi. Artinya dalam waktu itu tidak ada penumpukan pelajaran, kemudian kemampuan dari fisiknya, Bu, ya. Nah, itu mungkin bisa memberi saran atau punya solusi apa sih, Bu, agar masalah itu tidak sampai terjadi. Artinya dalam waktu itu tidak ada penumpukan pelajaran tidak masuk. Nggih. Yang jelas ini harus melibatkan pimpinan Bu Nopit untuk schedule-nya ini. Saya akan mencoba membicarakan, sudah pernah saya bicarakan dengan Waka Kurikulum, juga Waka Kesiswaan, Kepala Sekolah, cuma memang komitmen juga harus ditegakkan. Untuk schedule ini harus dipatuhi, dilaksanakan gitu loh. Ada satu waktu dalam satu pekan itu mengambil waktu 1 jam sampai 1,5 jam untuk tim teaching dari masing-masing jenjang ini bisa melaksanakan pembuatan perangkat atau evaluasinya, kemudian bagaimana itu dengan pengawasan Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, juga Kepala Sekolah. Jadi reminder, kemudian hal-hal apa yang harus disiapkan, schedule yang sudah disepakati itu ditegakkan, semua tim teaching menjalankan. Saya pikir itu efektif gitu loh, tanpa diselani ada kepentingan yang lain. Karena itu juga nanti kalau tidak dilaksanakan, ritmenya itu akan terus berulang seperti itu. Jadi ketegasan yang diperlukan, komitmen dari semua tim teaching masing-masing jenjang harus disiplinkan lagi dan dimulai gitu loh, segera dimulai. Oke, baik. Berarti kalau misalkan dari segi penyelesaian atau analisis masalahnya itu sudah mulai menemukan nih. Jadi apa sih sebenarnya langkah yang bisa dilakukan sekolah terkait dengan permasalahan yang tadi Ibu ceritakan. Cuma kalau Anda kata sekarang, saya kembalikan lagi nih ke Ibu ya. Ibu sebagai orang yang merasa memiliki masalah itu, kira-kira langkah awal apa yang mungkin bisa Ibu lakukan di waktu terdekat sebagai bentuk upaya dalam menyelesaikan masalah tersebut, Ibu? Oke. Satu langkah saja. Satu langkah saja. Saya akan mengumpulkan PJ, tim teaching ya, penanggung jawab untuk masing-masing kelas. Jadi tim teachingnya, penanggung jawabnya akan saya kumpulkan. Rencana ini akan saya bicarakan. Kemudian harapan saya dengan melibatkan tentunya Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, dan Kepala Sekolah, sehingga langkah-langkah ini nanti akan dibicarakan dengan masing-masing anggota di tim teaching. Harapannya segera ditindaklanjuti. Nah, berarti kan keren Ibu ya. Ibu tadi sudah merasa punya masalah. Ternyata dari Ibu sendiri solusi itu ditemukan dan banyak orang yang terlibat di sana. Oke, kalau Anda kata sekarang tadi sudah terkait dengan langkah awal apa yang bisa Ibu lakukan. Kemudian pertanyaan kedua adalah, kira-kira nih kalau misalkan dari tingkat permasalahannya, kapan Ibu bisa start untuk mencoba menyelesaikan masalah itu dengan tahapan yang sudah Ibu buat? Oke, kalau saat ini masih ada proses penilaian akhir semester nggih Bu Nopit. Pastinya guru-guru masih fokus ke situ. Setelah ini ada pekan untuk
kami lebih bisa fokus untuk mempersiapkan itu. Nah, di saat itulah kami bisa memulainya, dan itu harus disepakati komitmen untuk pekan berikutnya seperti itu berulang, pekan berikutnya seperti itu berulang. Jadi permasalahan yang timbul itu bisa terselesaikan segera. Baik, berarti kan misalkan dilihat dari kalender ini 2-3 minggu lagi lah Bu ya, kalau misalkan dilihat dari waktu terkait dengan ujian, ya Bu ya. Nggih, 2-3 minggu Baik, ini. jadi kalau 2-3 minggu lagi. Jadi kira-kira komitmen apa Bu yang sekarang misalkan ingin Ibu pegang dari atau mungkin keyakinan apa sih yang ingin Ibu terapkan dalam diri Ibu sehingga apa yang sudah Ibu rencanakan itu bisa benar-benar meminimalisir ya, kalau masalah kan nggak mungkin bisa dihilangkan, tetapi minimal mengurangi tingkat permasalahan yang mungkin sedang Ibu alami dan yang mungkin juga mengganggu proses pembelajaran Ibu sih itu. Apa sih yang Ibu harapkan? Komitmen saya yang jelas itu di setiap pembelajaran pasti ada pemimpinnya, pasti ada pemimpin pembelajaran, pasti ada penanggung jawabnya. Peran penanggung jawab di sini harapan saya lebih dimaksimalkan gitu loh. Sehingga ketika ada anggota yang mungkin mempunyai permasalahan atau tidak bisa melaksanakan komitmen, kesepakatan awal itu bisa diingatkan kembali. Kemudian kedisiplinan dan kemauan untuk masing-masing anggota tim teaching ini juga harus terus dipelihara, saling mendukung satu sama lain. Jika ada kesulitan, kolaborasi itu juga harus ditingkatkan ya, ditambah gitu loh. Mungkin itu. Ibu, siap. Jadi gimana nih Bu, dari tadi yang sudah kita obrolin nih Bu, dari terkait dengan Ibu permasalahannya sudah ketemu, kemudian Ibu sudah tahu dampaknya bagaimana, ke siapa, Ibu juga sudah bisa analisis dari tadi yang sudah Ibu sampaikan, kenapa hal itu sudah terjadi, kemungkinan yang sudah Ibu buat. Jadi kan penyelesaian masalah dari yang apa Ibu sampaikan tadi sebenarnya adalah munculnya dari Ibu sendiri Bu ya. Kalau saya kan tadi tidak tahu, malahan saya tidak bisa memberikan gambaran apapun karena saya juga tidak terlibat di sekolah Ibu seperti itu. Jadi mungkin ada lagi Ibu yang ingin diceritakan sebelum mungkin kita akhiri di sesi coaching ini? Dengan saya bisa menemukan solusi walaupun itu masih akan kita laksanakan di 2-3 pekan, setidaknya ada rasa ya agak lega lah, senang lah Bu Nobit ya. Ide yang tadinya permasalahan masih belum menemukan masalah, insya Allah nanti saya akan sampaikan dan bisa ditindaklanjutin. Baik, ya. Jadi itu Bu ya, terkait dengan apa yang ingin Ibu ceritakan, sudah diceritakan semua buat Ibu ya untuk hari ini? Insya Atau Allah masih ada yang mungkin mengganjal? Cukup Bu Sudah, Nobit. baik. Jadi terkait dengan sekali lagi saya informasikan bahwasanya di sini saya berharapnya adalah apa yang menjadi permasalahan Ibu itu kan juga munculnya dari Ibu sendiri. Artinya itu perasaan yang muncul dari Ibu. Jadi Ibu yang bisa melakukan analisis, Ibu yang sudah tahu mana langkah terbaik yang bisa Ibu ambil. Yang penting di sini saya memberi kesempatan kepada Ibu, andai kata Ibu mau bercerita, saya memberi ruang. Tapi untuk penyelesaian sepenuhnya saya kembalikan kepada Ibu dan manajemen. Dan yang saya tekankan lagi, andai kata nanti kita diberi kesempatan untuk melakukan coaching kembali, yang saya inginkan adalah Ibu sudah bisa memiliki satu step dari langkah-langkah yang sudah Ibu tentukan tadi. Jadi andai kita misalkan, Ibu tadi merencanakan untuk di 3 minggu lagi, 2-3 minggu setelah pelaksanaan ujian, mencoba untuk melakukan satu tahapan. Jadi andai kata di lain kesempatan nanti kita diberi kesempatan untuk coaching, besar harapan saya adalah Ibu bisa menceritakan mungkin langkah Ibu sudah memberi dampak apa dari permasalahan yang sudah Ibu lakukan. Dampak kan banyak Bu ya, bisa positif bisa negatif. Dari situ mungkin Ibu bisa evaluasi lagi terkait dengan hal-hal apa saja yang sudah, oh ternyata dengan langkah ini saya sudah begini. Nanti Ibu tolong ceritakan kepada saya sebagai bentuk evaluasi saja. Seperti itu Ibu nggih? Siap Bu Nobit. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Nobit. Jadi untuk sama-sama. Jadi untuk sesi coaching kali ini saya catatkan beberapa poinnya. Nanti ketika kita kesempatan coaching lagi, itu akan menjadikan catatan saya di kemudian hari.
Terima kasih Bu Sadat Terima kasih atas Bu Novit, saya juga terima kasih banyak. informasinya kepada saya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Saya tunggu kabar baik dari permasalahan yang sudah Ibu lakukan. Jadi sampai lagi ketemu di pertemuan berikutnya Ibu. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Novita, saya tadi telah mengamati jalannya kucing yang telah Ibu lalui. Nah, kemudian sekarang saatnya kita pada sesi pasca observasi ya Bu ya. Nah, sebelum saya menyampaikan hasil dari observasi saya berkesempatan untuk Bu Novita menyampaikan penilaian dari diri Ibu sendiri, monggo Bu. Baik, jadi kalau misalkan dari penilaian saya, Ibu tadi, saya sudah mencoba menerapkan dari alur Tirta, ya. Jadi mulai dari tujuannya adalah coaching kali ini itu apa. Kemudian saya juga melakukan identifikasi masalah, di mana identifikasi masalah itu dilakukan sendiri oleh si coaching-nya. Kemudian saya juga menggiring si coaching untuk bisa menemukan rencana aksi dari apa yang sudah beliau lakukan. Dan yang terakhir adalah saya sudah untuk terkait dengan tanggung jawab, saya sudah menegaskan komitmen terkait dengan penyelesaian masalah yang muncul dari Koji. Jadi kan kata dari alur Tirta itu sudah saya lakukan. Tapi terkait dengan pertanyaan berbobot atau tidak, lah ini sepertinya orang lain yang bisa menilai dan juga respon dari Koji mungkin Ibu yang lebih cocok untuk menilai apa yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Ya. Nah, terima kasih Bu. Jadi sekarang akan saya sampaikan hasil dari observasi yang saya lakukan ya Bu ya. Jadi sesuai dengan yang saya amati tadi memang benar bahwa Ibu telah melakukan proses coaching ini sesuai dengan alur Tirta. Saya tadi juga sudah mengamati bagaimana Ibu membuat pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan itu sudah mengarah untuk Koji bisa memunculkan mulai dari permasalahan yang Koji hadapi maupun solusi-solusi apa saja atau langkah-langkah apa saja yang Koji sudah temukan di situ, kemudian rencana-rencana ke depan seperti apa, sampai siapa saja yang dibutuhkan oleh Koji dalam menangani ini. Tadi sudah saya pantau dan cukup ini ya, pembicaraannya juga cukup lancar. Jadi Ibu bertanya langsung dijawab oleh Koji-nya dengan baik dan juga bisa menanggapi apa yang Ibu tanyakan dengan baik. Selanjutnya sebelum nanti pasca observasi ini kita akhiri, ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu tentang kompetensi apa lagi ini Ibu yang ingin Ibu kembangkan apabila nanti ada proses coaching lagi. Kalau saya sih inginnya satu bisa semakin apa ya menjadi pendengar aktif sih Bu. Jadi mungkin itu juga yang perlu apa namanya dititik poinkan pada saat coaching dan juga mungkin mengembangkan potensi dari si coachingnya sendiri. Ada dua hal itu Bu, kalau ada kata saya di kesempatan untuk melakukan coaching lagi, dua hal itu yang ingin saya kembangkan ke depannya. Ya. Seperti itu. Ya baik, jadi ada istilahnya berarti tidak hanya pertanyaan saja ya, nanti ke depannya semua mungkin seperti itu ya Bu ya, mulai dari hadir penuh, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot ini bisa semakin dikuasai oleh Ibu Novita ke depannya gitu ya. Nah, baik Bu, terima kasih saya sampaikan langsung saja diakhiri nggih Bu nggih. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Bu Novita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu, saya juga terima kasih. Oke, sami-sami.